Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saudara, dalam mata pelatihan ini, saudara akan dibekali dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta dapat memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Kedua, peserta dapat mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Yang ketiga, memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi. Keempat, melayani masyarakat secara adil dan merata. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Kemudian yang terakhir, peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Saudara-saudara, kita melihat peta dulu. Peta kompetensi peserta pada diklat akuntabilitas. Kalau kita melihat dari bawah, saudara-saudara, yang pertama adalah kompetensi dasar. 1. Yaitu internalisasi nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik. Saudara, yang pertama adalah kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar tersebut. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, memahami pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Kemudian, memiliki pemahaman terhadap tugas yang harus dipenuhi, serta dan kesadaran pentingnya kinerja untuk organisasi. Kemudian kemampuan memperlakukan, melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Menunjukkan netralitas sebagai PNS dari konflik kepentingan, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Kemudian bagaimana kita lihat saudara-saudara mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Ada 5 kompetensi PNS yang harus dibangun dalam pelatihan dasar CPNS ini. Yang pertama adalah kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kedua, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ketiga, kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam tugas jabatannya. Yang keempat, kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya. Dan yang kelima, kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Ini adalah yang harus saudara-saudara pahami ya, di dalam agenda 2 ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, saudara-saudara, marilah kita pahami dulu apa sih sebenarnya nilai dasar ASN di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Itu harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif.
Yang keenam, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Saudara-saudara, di awal pembelajaran ini mari kita dulu memahami beberapa pengertian atau definisi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berarti akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Apa amanah itu? Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Sekarang, apa nilai-nilai publik itu? Nilai-nilai publik itu antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Jadi seorang PNS itu tidak boleh tidak etis apabila dia terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka dia nanti tidak akan bisa berbuat objektif atau netral di dalam memberikan pelayanan. Kemudian berikutnya, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Menurut Bopens, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah peran konstitusional. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi serta antara pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Kontrak antara dua belah pihak tersebut memiliki ciri antara lain: 1. Akuntabilitas eksternal, yaitu tindakan pengendalian yang bukan bagian dari tanggung jawabnya. 2. Akuntabilitas interaksi merupakan pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang menjadi bertanggung jawab dalam memberi jawaban, respon, rectification, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
Hubungan akuntabilitas merupakan hubungan kekuasaan struktural pemerintahan dan publik yang dapat dilakukan secara asimetris sebagai haknya untuk menuntut jawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR atau DPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah yang untuk melaporkan ke bawah, yaitu kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas. Jadi ada 5 aspek pentingnya dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kita bahas yang pertama. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, atau institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Kemudian, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Saudara, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian hasil yang maksimal. Itulah fungsi tanggung jawab, ya, agar hasil yang dicapai itu betul-betul seperti yang diharapkan, atau katakanlah hasilnya maksimal. Kemudian berikutnya, akuntabilitas membutuhkan laporan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, misalnya di Pemda, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Itu kalau individu, ya, kontrak kinerja misalnya. Kalau untuk lembaga, misalnya adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Saudara-saudara, mengapa akuntabilitas itu memerlukan konsekuensi? Karena akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban. Dan kewajiban itu menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sebuah resiko dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan, ya, reward, atau punishment.
Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif accountability, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau lembaga akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Sehingga apa tujuan akuntabilitas? Yaitu untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Apa tingkatan akuntabilitas? Saudara, ada beberapa tingkatan dalam akuntabilitas itu. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Kemudian, secara terpisah, yang paling tinggi, akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal? Misalnya, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan? Berarti pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja, yaitu antara ASN atau PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah individu mampu? Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan. Ini adalah apa yang saya lakukan untuk membuat menjadi lebih baik. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah lembaga, dinas atau badan memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian yang tertinggi tadi adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna pelayanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, dinas, lembaga, atau instansi pelayanan. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat.